salam sejahtera untuk kita semua, amin. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kiranya keadaan negeri kita ini semoga cepat ya pulih seperti yang dulu. Teman-teman, terima kasih untuk yang sudah klik videoku ini. Aku Siska membahas tentang kisah-kisah inspirasi di dunia dan juga tentang review-review buku yang bagus. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe ya. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang model ya, itu pasti identik dengan tubuh yang tinggi, lalu rambut yang lurus, kulit yang putih, atau mungkin kalau di Indonesia seperti Paula Verhoeven ya teman-teman. Pokoknya identik dengan supermodel yang cantik gitu ya teman-teman, seperti kalau di Indonesia yaitu Nadia Hutagalung, Maudy Kusnadi, Luna Maya. Bagaimana apabila model tidak seperti mereka teman-teman, yang memiliki tidak sempurna ya gitu, dengan keadaan fisik yang tidak sempurna, dengan mereka yang apabila kalau kita lihat dari kacamata dunia gitu ya, tidak sempurna gitu, ada cacatnya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang model-model di dunia, mereka yang jauh daripada pandangan sebelumnya bahwa mereka itu cantik. Yuk kita simak kisahnya ya teman-teman. Winnie Harlow, dia merupakan model berkebangsaan Jamaika, Kanada, Amerika Serikat ya teman-teman, dengan ayah yang bernama Winsor Young, lalu ibunya yang bernama Lisa Brown. Dia lahir pada tanggal 27 Juli 1994. Teman-teman, pada masa kecilnya sebenarnya Winnie Harlow ini kondisi fisiknya itu normal teman-teman, tetapi pada usia 4 tahun dia didiagnosis oleh dokter mengalami penyakit kulit yaitu vitiligo, yaitu sebuah kondisi di mana sebagian kulit itu pigmennya mati teman-teman, jadi tidak dapat bekerja dengan baik pigmen kulitnya, sehingga ini membuat warna kulit daripada Winnie Harlow itu belang-belang teman-teman, tidak itu ya, tidak kontras, tidak selaras teman-teman, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman, dari kecil sampai dengan remaja, dia mendapatkan perlakuan diskriminatif, ejekan dengan kata-kata yang tidak pantas teman-teman, seperti kamu sapi, kamu kuda gitu teman-teman, gitu ya. Jadi kalau kita berpikir apakah diskriminasi, pembulian itu terjadi hanya ada di Indonesia, tapi ini adalah masalah yang krusial ya teman-teman, yang masalah yang bisa terjadi dimanapun gitu teman-teman. Nah, sehingga dengan keadaan Winnie Harlow yang seperti ini, keadaan fisiknya, sehingga dia lebih parahnya itu berpindah-pindah sekolah gitu, karena ibunya Lisa Brown ini tidak takut apabila psikologi daripada anaknya ini mengalami kondisi yang tidak baik gitu. Sehingga pada saat usia 16 tahun ya, ibunya Lisa Brown memutuskan untuk Winnie berhenti sekolah saja. Jadi kalau kita ibaratkan di Indonesia, usia 16 tahun itu kelas 10 ya teman-teman, atau kelas 1 SMA. Jadi dapat dikatakan Winnie Harlow ini hanya menginjak sekolah menengah tingkat pertama. Dia tingkat akhirnya dia hanya belajar di rumah bersama orang tuanya. Saat Winnie Harlow ini tumbuh remaja ya teman-teman, dia itu sangat suka gitu berdiri di cermin, terus ya berlenggak-lenggok jalan seperti model. Lalu ibunya Lisa Brown ini melihat gitu bakat daripada anaknya, sehingga suka swafoto, lalu membuat foto dan dimasukkan ke dalam sosial medianya ya teman-teman, di Facebooknya dia terus gitu ya mengupload gitu foto-foto dia gitu kan, dengan warna kulit yang seperti itu. Dia jadi ibunya selalu mengajarkan kepada Winnie Harlow bahwa dia itu unik, istimewa teman-teman, bahwa dia tuh memiliki paras yang cantik walaupun dengan kekurangan fisik kulit seperti itu. Nah, ini menjadikan Winnie Harlow seorang pribadi yang matang ya teman-teman, pribadi yang tidak cepat putus asa dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, lalu di tahun 2013 ya teman-teman, ada seorang YouTuber
seorang YouTuber, dia juga merupakan psikologis bidang eh, seks ya teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia Dokter Boyke lah, tapi dia bernama Shannon Bodram. Nah, Shannon ini melihat Winnie Harlow di halaman Facebooknya teman-teman. Jadi unik gitu ya, dan juga cantik gitu, sehingga dia mengundang Winnie untuk masuk ke dalam YouTube-nya gitu sebagai model video klipnya gitu. Nah, dari situ orang-orang sudah mulai mengenal dan mengagumi Winnie teman-teman gitu ya, dengan palsnya yang cantik gitu ya, bertalenta gitu. Itulah awal karir daripada si Winnie Harlow ini. Nah, dengan banyaknya upload video, kemudian juga foto-foto sudah mulai menyebar di halaman sosialnya, bahkan di YouTube teman-teman banyak yang mengupload ulang dengan Winnie Harlow ini, dan sampai pada akhirnya Tyra Banks ini teman-teman merupakan supermodel di Amerika Serikat, dan dia juga merupakan penggagas dari acara fenomenal di Amerika, yaitu America Next Top Model. Dia melihat Winnie Harlow ini dengan keunikan kulit yang seperti itu, sehingga dia mengundang Winnie Harlow untuk ikut audisi model teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan, contohnya gitu ya, kalau ini mungkin lain lain versi teman-teman, tapi contohnya seperti Indonesian Idol gitu teman-teman ya. Itu kan yang ikutnya bisa jutaan ribu orang ya teman-teman. Bayangkan bahwa di American Next Top Model juga yang ikut audisi itu jutaan orang. Akhirnya Winnie Harlow ini teman-teman mengikuti audisi daripada American Next Top Model ini teman-teman. Dan akhirnya dia lolos audisi teman-teman ya, di acara yang sangat spektakuler itu. Nah, di setiap acaranya itu, setiap kandidat calon-calon model ini akan diberikan tantangan, akan diberikan challenge teman-teman ya. Bagaimana mereka berdandan dengan baik, bagaimana mereka bisa meseragamkan atau mengkombinasikan fashion-fashion mereka, bagaimana mereka jalan dengan baik gitu teman-teman. Dan di episode keempat, Winnie Harlow ini tersingkir ya teman-teman. Dia gagal untuk yang menerima tantangan daripada episode kali itu. Tapi di episode ke-10 dia diundang kembali untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi baru 3 kali atau 3 minggu dia ikut tantangan lagi, di episode ke-13 akhirnya dia keluar lagi. Walaupun dengan dia tersingkir di episode ke-13 teman-teman, kalian tahu Eminem kan teman-teman, yaitu rapper yang terkenal di Amerika Serikat. Nah, dia itu melihat Winnie Harlow gitu, dan saat itu dia ada project baru, ingin membuat single terbaru dengan Sia. Sia itu adalah penyanyi yang terkenal di Australia pada saat itu. Mereka berkolaborasi dan meminta Winnie Harlow untuk menjadi model video klipnya teman-teman, dengan judul singlenya Goods Over Fear gitu teman-teman. Dari perjuangan panjang Winnie Harlow ya teman-teman, sampai pada saat ini dia dikontrak ya bekerja dengan 3 agensi model yang terkenal di Amerika Serikat ya teman-teman, yaitu The Society Management, lalu Woman Management ya teman-teman, seperti itu. Madeline Stewart teman-teman, dia merupakan model asal dari Australia yang lahir pada tanggal 13 November 1996 dengan ibu yang bernama Rosanna Stewart. Madeline Stewart teman-teman pada saat kecil sudah didiagnosis oleh dokter, yaitu mengalami gangguan genetik ya teman-teman, atau kelainan genetik, yaitu gangguan Down syndrome. Gangguan Down syndrome ya teman-teman, ini dapat mengakibatkan bagi penderitanya yaitu tingkat kecerdasan yang rendah dan juga kelainan fisik yang sangat khas. Di dalam tubuh manusia teman-teman terdapat 23 pasang kromosom teman-teman, 23 dari ayah kita, 23 kromosom lagi dari ibu kita. Jadi terdapat 46 kromosom, 23 pasang lah gitu ya teman-teman. Nah,
Orang yang mengalami gangguan Down syndrome ini hanya memiliki 21 kromosom, sehingga mereka memiliki ciri khas fisik yang sangat dominan ya teman-teman, yaitu seperti bagian belakang kepala mereka itu datar. Kalau kita kan pada umumnya yang normal tidak datar ya teman-teman. Lalu bagian kepala juga terlihat lebih besar dan mata ini teman-teman itu dia naik ke atas. Kalau kita kan tengah ya, center gitu teman-teman. Dan juga dia orang yang mengalami gangguan Down syndrome juga memiliki gangguan kesulitan untuk berbicara. Dengan kondisi fisik Madeline Stewart yang seperti ini teman-teman, ibunya yaitu Rosanna tidak mendaftarkan Madeline untuk sekolah ya teman-teman. Dia hanya belajar di rumah. Ya, dan sedari kecil Ibu Rosanna ini selalu menanamkan hal positif seperti ibunya Winnie Harlow ya teman-teman. Dia mengatakan, kamu adalah wanita yang cantik, kamu istimewa, dan kamu luar biasa. Nah, sama seperti Winnie Harlow, ya teman-teman, Madeline ini dari kecil itu suka dengan menari, ya teman-teman, suka dengan berlenggak-lenggok di depan cermin ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui, ya, orang yang mengalami gangguan Down syndrome itu pasti memiliki tubuh yang sangat gemuk. Madeline Stewart ini teman-teman akhirnya sangat menjaga pola hidupnya teman-teman ya. Dia rajin olahraga, dia rajin ke gym, dia senang juga dengan berenang, lalu dia juga main bola basket, sampai dia menghindari makanan olahan seperti sosis, nugget teman-teman. Jadi betul-betul dia sangat menjaga pola makannya sehingga dia dapat menurunkan berat badan sebanyak 20 kilogram. November 2015 teman-teman, ya, New York Fashion Week mengundang Madeline Stewart untuk menjadi modelnya. Teman-teman, New York Fashion Week ini ya berlangsung di bulan Februari dan September setiap tahunnya. New York Fashion Week teman-teman ini adalah ya ajang bergengsi bagi desainer-desainer yang terkemuka di dunia fashion ya teman-teman. Dan Madeline Stewart ini diundang untuk menjadi model di acara tersebut teman-teman. Nah, dari sinilah orang mulai mengenal dia, walaupun mengalami kelainan fisik, tetapi dia menjadi tokoh yang sangat menginspirasi pada saat itu. Nah teman-teman, pada saat ini dia terus diundang ya teman-teman di Russian Fashion Week, di London Fashion Week gitu teman-teman, untuk menjadi modelnya. Sangat menginspirasi ya teman-teman. Dan dia juga pernah ke Indonesia teman-teman di Maret 2019 tahun lalu ya, untuk ya perayaan Hari Down Syndrome sedunia. Dia diundang di Plaza Indonesia untuk ya model batik ya teman-teman, yaitu pakaian kebanggaan Indonesia. Nah teman-teman, juga Madeline ini selain aktif dalam dunia model, dia juga aktif dalam dunia sosial ya teman-teman. Dan ibunya mengatakan apabila Madeline Stewart ini diundang gitu ya teman-teman dalam acara sosial dan amal, dia sangat selektif gitu. Dia hanya mau ya dalam acara amal dan sosial yang khusus orang-orang yang mengalami seperti dia, yaitu gangguan Down syndrome. Nah teman-teman, dari kisah ya model-model yang tidak sempurna, mereka memiliki kekurangan fisik, tapi satu hal yang dapat kita contoh adalah sikap positif mereka, ya sikap pantang menyerah mereka ya teman. Seringkali kan kita diberikan fisik ya teman-teman yang sempurna oleh Tuhan, tetapi kita masih mengeluh gitu. Ya, kita harus mau berjuang untuk mencapai setiap mimpi-mimpi kita teman-teman. Teman-teman, kalau kalian suka dengan videoku ini, mohon untuk subscribe ya. Terima kasih banyak udah nonton dari awal hingga akhir. God bless you all. Bye bye.